Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan beberapa materi selanjutnya, kita akan beralih dari bidang akuntansi keuangan ke bidang akuntansi manajemen. Jika pada bidang akuntansi keuangan, fokus perhatiannya adalah kepada pengguna eksternal laporan keuangan, maka pada bidang akuntansi biaya dan akuntansi manajemen fokusnya adalah kepada pengguna internal informasi keuangan perusahaan. Pada materi pertama, kita akan membahas konsep dasar manajemen biaya. Konsep dasar manajemen biaya ini akan disampaikan dalam 4 bagian. Konsep dasar manajemen biaya ini akan digunakan sebagai dasar di dalam memahami aplikasi manajemen biaya pada 2 materi selanjutnya. Di konsep dasar manajemen biaya ini baru diperkenalkan terlebih dahulu beberapa definisi mendasar, konsep mendasar dari manajemen biaya yang nanti akan sangat bermanfaat di dalam memahami materi-materi berikutnya. Baik, pada bagian pertama kita akan memperkenalkan terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu peran biaya dalam konteks manajemen perusahaan. Seperti tadi dijelaskan bahwa dalam konteks akuntansi biaya, akuntansi manajemen, fokus perhatiannya adalah kepada pengguna internal. Dalam hal ini terutama tentunya adalah manajemen. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam proses manajemen itu meliputi aktivitas mulai dari memformulasikan strategi, membuat perencanaan atau planning, lalu kemudian melakukan pelaksanaan atau implementasi dari planning tersebut, dan manajemen berperan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaannya, lalu kemudian ada controlling atau pengendalian untuk memastikan apakah implementasi berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan di awal, dan kemudian dalam berbagai tahapan tersebut ada proses pengambilan keputusan. Ini adalah proses manajemen yang ada di dalam perusahaan. Nah, biaya memainkan atau memegang peranan penting karena hampir atau seluruh proses manajemen di dalam perusahaan tersebut memerlukan informasi tentang biaya. Sebagai contoh misalnya, pada saat perusahaan atau manajemen melakukan formulasi strategi, maka manajemen memerlukan informasi mengenai biaya itu. Misalnya, kita ketahui bahwa salah satu formulasi strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan adalah strategi low cost misalnya. Menghasilkan produk dengan standar tertentu namun dengan biaya yang paling efisien sehingga bisa menjual produk tersebut dengan harga yang paling murah karena memang strategi yang dipilihnya adalah low cost strategy. Nah, tentu untuk bisa menjalankan formulasi strategi low cost ini, perusahaan memerlukan informasi biaya dari produknya. Begitu pula ketika kita melakukan perencanaan, misalnya menyusun budget, menyusun anggaran. Anggaran atau budget merupakan salah satu tools di dalam melakukan perencanaan. Nah, di dalam anggaran tersebut, kita memerlukan informasi mengenai biaya, baik itu biaya yang terkait dengan produk maupun biaya yang tidak terkait dengan produk. Kemudian pada saat melakukan pelaksanaan, pengarahan, implementasi dari strategi dan perencanaan, tentu informasi tentang biaya yang terjadi menjadi informasi yang penting untuk membantu di dalam melaksanakan rencana dalam bentuk tadi anggaran misalnya dan strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Controlling, pengendalian, membandingkan antara real cost yang terjadi, actual cost yang terjadi dengan apa yang sudah direncanakan atau katakanlah standard cost, itu memerlukan informasi mengenai biaya. Dan pada saat perusahaan mengambil keputusan, berbagai macam keputusan memerlukan informasi mengenai biaya. Misalnya keputusan untuk menetapkan harga
memerlukan informasi mengenai biaya. Keputusan untuk menentukan strategi di dalam produksi memerlukan informasi mengenai biaya. Jadi informasi tentang biaya merupakan informasi yang sangat penting yang diperlukan di dalam proses manajemen. Nah, biaya itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah ukuran atas seluruh sumber daya. Sumber daya di sini mencakup bahan baku, tenaga kerja, mesin, utility yang digunakan oleh perusahaan, yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Produk di sini mencakup barang dan jasa. Jadi biaya adalah sumber daya. Biaya adalah ukuran dari sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, biaya ini kemudian dikonsumsi oleh perusahaan dan akan menghasilkan beban. Jadi biaya yang telah dikonsumsi, sumber daya yang telah dikonsumsi oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu, tadi dalam menghasilkan proses menghasilkan pendapatan akan menghasilkan beban. Maka seringkali juga beban disebut sebagai incurred cost, biaya yang sudah terjadi, biaya yang sudah dikonsum, sudah dimanfaatkan, diperoleh manfaatnya, biaya atau sumber daya yang telah digunakan di dalam proses menghasilkan pendapatan. Sementara biaya itu sendiri adalah sumber dayanya, sumber daya dalam bentuk cash, sumber daya dalam bentuk persediaan, sumber daya dalam bentuk aset tetap, dan lain-lain yang kemudian digunakan, dikonsumsi dalam proses menghasilkan pendapatan sehingga kemudian menjadi beban. Nah, hubungan antara biaya dan beban itu dijelaskan dengan proses pengakuan beban atau sering disebut dengan pembebanan, di mana berdasarkan proses pembebanan ini kita bisa membagi biaya menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah product cost, yang kedua adalah period cost, biaya produk dan biaya periodik. Product cost adalah biaya yang dilekatkan kepada produk, yang dibebankan atau diakui ketika produk tersebut dijual. Jadi biaya produk ini adalah biaya yang terkait dengan proses menghasilkan dari produk tersebut. Contohnya yang masuk dalam biaya produk adalah biaya persediaan bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya mesin produksi, dan lain-lain. Termasuk biaya-biaya misalkan yang terkait dengan pabrik, pabrikan. Ini adalah biaya-biaya yang akan dibebankan kepada produk, menjadi nilai dari produk, dan disebut dengan product cost. Tapi ada biaya-biaya yang tidak dilekatkan kepada produk. Dia dibebankan pada periodenya yang terjadi. Jadi bisa dikatakan ini adalah biaya-biaya yang tidak terkait dengan produksi dari produk, upaya dalam menghasilkan produk. Nah, contoh dalam yang termasuk sebagai biaya periodik ini atau period cost ini adalah biaya administrasi, biaya akuntan biaya marketing, biaya penjualan, biaya penelitian, pengembangan, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh yang termasuk di dalam biaya periodik. Jadi ini adalah salah satu klasifikasi biaya yang dikaitkan dengan proses pembebanannya. Jadi kalau kita ulang lagi tadi, biaya adalah ukuran atas seluruh sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Wujudnya tadi adalah sumber daya, bisa cash, bisa persediaan, bisa aset tetap, dan lain-lain, yang ketika digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan, maka biaya tersebut menjadi beban. Dan proses perubahan biaya menjadi beban itu yang kemudian kita sebut dengan pembebanan. Dan berdasarkan tipe pembebanannya, kita bisa mengklasifikasikan biaya menjadi dua kelompok. Ada product cost dan ada period cost. Product cost terletak atau terkait
melekat dengan produk, sementara period cost tidak melekat dengan produknya. Ya, product cost akan attach terhadap harga atau biaya dari produk, biaya untuk menghasilkan produk, sementara period cost tidak melekat pada biaya untuk menghasilkan produk. Nah, kalau kita kaitkan dengan penyajian di laporan keuangan, yang pertama misalnya dengan laporan laba rugi komprehensif atau income statement, maka product cost tadi, ya, klasifikasi atau kelompok product cost, kelompok biaya yang dibebankan ke produk, ya, berdasarkan unit dari produknya, gitu ya, adalah disajikan di dalam laporan laba rugi itu di bagian cost of goods sold, ya. Sementara period cost, ya, yang tidak langsung, tidak attach dengan produk, dengan pembelian produk ataupun produksi dari produk, itu akan muncul di laporan laba rugi sebagai operating expense. Ya, jadi klasifikasi tadi yang berbeda tadi ditampilkan di dalam laporan laba rugi pada pos yang berbeda. Product cost akan muncul di COGS, period cost akan muncul di operating expense. Sehingga cara lain untuk kita bisa mengenali apakah ini product cost ataukah ini period cost, maka kita bisa melihatnya apakah biaya-biaya itu terkait dengan cost of goods sold, ya, harga pokok penjualan, ataukah biaya-biaya tersebut terkait dengan kegiatan operasi, ya, beban operasi, masuk di dalam beban operasi atau operating expenses. Sementara kalau kita lihat pelaporan di statement of financial position, ya, atau balance sheet, ya, neraca, ya, atau laporan posisi keuangan, maka kita akan melihat cost tadi akan muncul di item persediaan, ya, di item persediaan, ya, product cost tadi, ya. Kalau perusahaan dagang tentu akan muncul di persediaan barang dagang, tapi kalau perusahaan manufaktur, mereka memiliki 3 jenis persediaan. Ada dalam bentuk bahan baku, ya, lalu barang setengah jadi yang masih diproses, ya, dan dalam bentuk barang jadi. Itu barang yang telah selesai diproses, telah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Kalau barang setengah jadi adalah bahan baku yang sedang dalam proses, sudah ditambahkan tenaga kerja di situ, sudah ada keterlibatan tenaga kerja, sudah ada keterlibatan biaya-biaya lain, tetapi belum selesai produknya. Maka disebut dengan barang setengah jadi atau sering disebut juga dengan work in process. Sedangkan bahan baku adalah bahan dasar pembentuk dari barang yang diproduksi di perusahaan manufaktur. Nah, ini adalah contoh atau penyajian pelaporan jenis biaya di laporan posisi keuangan, yaitu di persediaan. Nah, khusus untuk manufaktur yang sering menjadi acuan di dalam menjelaskan konsep biaya ini karena merupakan proses yang paling kompleks, ya, dibandingkan dengan proses di bidang yang lain, dibandingkan perusahaan dagang maupun dibandingkan dengan jasa, maka biasanya pembahasan mengenai konsep biaya ini diterapkan dalam konteks manufaktur terlebih dahulu, walaupun sebenarnya konsepsi yang sama juga bisa berlaku untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa dengan beberapa penyesuaian. Jadi kalau kita lihat hubungan antara proses manufaktur dengan biaya, itu bisa dilihat dari tipe proses manufakturnya. Ya, ada proses manufacturing yang sifatnya sangat unik, ya. Jadi by order, ya. Nah, ini tipikalnya
tipenya disebut job shop ya, tipikalnya low production volume, jadi diproduksinya nggak banyak volumenya, karena tadi sangat tipikal ya, sangat unik sehingga standarisasinya relatively rendah ya. Dan biayanya biasanya juga beragam ya, biayanya berdasarkan masing-masing produk yang dihasilkan, karena tadi spesifikasi produknya unik untuk setiap order. Kemudian ada yang sistemnya batch ya, atau sekelompok ya, sepaket ya, atau beberapa apa namanya, beberapa jumlah ya produk yang dihasilkan ya, multiple products ya. Volumenya juga tidak terlalu tinggi, tetapi tidak sesedikit yang chop shop ya. Sangat beragam juga antara satu batch dengan batch yang lainnya, memungkinkan adanya customizations di antara produk, sehingga di sini pun variasi dari biayanya akan cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, ada proses manufacture yang kita sebut tipenya assembly. Ya, ini biasanya mass productions. Higher volume ya, seragam, hampir seragam ya, modifikasinya sangat rendah. Ya, contohnya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur pada umumnya, misalnya manufaktur kendaraan dan seterusnya. Nah, ada lagi yang sifatnya continuous flow. Nah, ini biasanya volumenya sangat tinggi, lalu produknya juga sangat standardized ya, typical sama ya. Contohnya adalah seperti productions dari gasoline oleh perusahaan-perusahaan minyak gitu ya. Nah, proses manufaktur ini akan sangat berpengaruh terhadap tipikal biayanya. Nah, nanti dalam konteks akuntansi biaya akan berpengaruh juga kepada tipikal costingnya, ke tipikal bagaimana kita mengambil decision atas biaya-biaya yang terkait dari masing-masing proses manufaktur tersebut. Nah, ini bagian pertama. Jadi di bagian pertama ini kalau kita simpulkan ya, diperkenalkan peran dari biaya yang sangat strategik, karena hampir semua proses manajemen atau bahkan semua proses manajemen memerlukan informasi tentang biaya. Kalau kemudian definisi dasar dari biaya, perbedaan antara biaya dan beban, dan hubungan antara biaya dan beban, di mana hubungan biaya dan beban ini kemudian melahirkan klasifikasi biaya produk dan biaya periodik, atau product cost dan period cost, yang kemudian disajikan secara terpisah di laporan laba rugi, di mana product cost masuk ke COGS, period cost di operating expenses, dan kalau di laporan posisi keuangan akan muncul di sisi aset ya, khususnya di persediaan, dan tergantung dari jenis perusahaannya. Perusahaan manufaktur akan menyajikan persediaan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan dagang maupun jasa, dan tipikal biaya untuk perusahaan manufaktur ini pun akan sangat beragam, depends on tipe dari proses manufakturnya. Apakah by order, apakah batch, apakah pabrikan, atau manufaktur yang sifatnya continuous. Demikian untuk bagian yang pertama. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagian kedua.